Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Di sini saya dari mahasiswa Universitas Bakti Kencana akan melakukan penyuluhan mengenai tumbuh kembang anak dalam hal membaca dan menulis. Ibu, ini ada leaflet, silahkan dibaca-baca terlebih dahulu ya. Ibu sebelumnya udah mengetahui tentang gangguan membaca dan menulis? Belum. Gangguan membaca dan menulis itu disebut dengan disleksia ya Bu. Jadi didefinisikan sebagai gangguan membaca primer. Jadi anak-anak dengan gangguan disleksia itu sulit dalam memproses informasi yang berhubungan dengan membaca dan menulis. Itu diakibatkan oleh ketidakmampuan otak atau gangguan dalam sel saraf yang berhubungan dengan bahasa yang terletak di otak temporal. Jadi anak-anak dengan disleksia itu bisa bersekolah secara normal, jadi dia tidak memiliki gangguan mental, cuman dia kesulitan dalam membaca saja. Anak-anak dengan disleksia itu bisa bersekolah dengan normal tanpa adanya hambatan kecuali dalam hambatan membaca. Jadi dia bisa berprestasi dalam mata-mata pelajaran yang lainnya. Selanjutnya itu disleksia itu Ibu ada beberapa klasifikasi, ada 2 klasifikasi. Yang pertama itu ada tipe auditoris dan yang kedua ada tipe visual. Jadi tipe auditoris itu anak-anak sulit membedakan atau mendengarkan kata-kata yang mirip. Jadi kesulitan dalam membedakan seperti kata kakak, kata kakek, kemudian juga sulit menguraikan kata ibu. Untuk tipe visual yaitu permasalahannya itu di penglihatan, jadi bisa melihat huruf-huruf dengan terbalik seperti misalkan D jadi B, M jadi W. Kemudian kesulitan diskriminasi huruf itu mengacaukan huruf-huruf atau kata-kata yang mirip. Boleh tahu apa faktor dari Disleksia itu ya Bu, gangguan membaca tadi. Faktor penyebab gangguan membaca pada anak itu sebenarnya belum diketahui secara pasti, namun dari beberapa penelitian itu bisa disebabkan oleh genetik, kemudian juga bisa disebabkan dari lingkungan seperti misalkan terpapar nikotin, kemudian alkohol, nafsa, dan infeksi pada masa kehamilan. Kemudian untuk gejala-gejala disleksia itu anak-anak yang mengalami disleksia atau gangguan membaca itu kesulitan membaca yang pertama ya Bu ya, kemudian kesulitan dalam ringkas cerita, kemudian kesulitan dalam menulis. Jadi anak-anak dalam disleksia itu sulit menulisnya seperti dia misalkan huruf katanya Rosa nih Bu, terus S-nya diganti dengan 5 angka 5 gitu. Jadi perbedaan untuk sulit untuk membedakan antara huruf serta angka. Kemudian juga bisa dalam misalkan adik nih, A-nya diganti dengan angka 4 gitu. Kemudian anak-anak dengan gangguan disleksia juga memiliki sulit untuk membaca kata demi kata. Kemudian dia juga sulit untuk mengeja kata-kata gitu. Misalkan gajah dieja menjadi gagah gitu. Jadi sulit dalam hal-hal seperti itu gitu. Kemudian komplikasi disleksia itu menurut saya sangat fatal ya Bu untuk kedepannya kalau misalkan tidak ditangani dan dilakukan pencegahan secara dini. Jadi komplikasinya itu bisa anak-anak yang mengalami gangguan membaca itu kurang percaya diri. Kemudian juga masalah perilaku menjadi agresif, kecemasan karena ya berawal dari kurang percaya dirinya. Misalkan dia sering diejek gara-gara dia kok merasa sulit membaca gitu di antara teman-teman yang lain. Kemudian pada kehidupan yang akan datang gitu seperti untuk mencari pekerjaan itu bakal sulit. Ibu, untuk pencegahan atau penanganan disleksia itu gimana sih? Nah, sebaiknya untuk anak disleksia itu sebenarnya untuk pencegahannya itu bisa dilakukan dari usia 6 bulan atau kurang. Jadi ibu bisa untuk membacakan cerita pada anak walaupun anak belum mengerti ya pada usia 6 bulan, tapi itu udah bisa melatih otaknya. Kemudian melatih dan membimbing secara rutin anak dalam membaca dan menulis. Kemudian membantunya untuk mempelajari hal-hal baru, membacakannya perintah. Kemudian juga dari segi medis juga ada dengan metode multisensori. Jadi dengan metode yang multisensori ini akan diajarkan mengeja tidak hanya berdasarkan apa yang didengarnya atau diucapkannya, tapi juga memanfaatkan kemampuan memori visual
penglihatan, serta taktil atau sentuhan. Dalam prakteknya, mereka diminta menuliskan huruf-huruf yang di udara dan di lantai membentuk huruf-huruf dengan lilin atau plastisin. Jadi bisa diajak sambil bermain. Seperti misalkan pakai plastisin, itu bisa untuk gimana sih huruf A gitu. Misalkan anak-anak bentuknya jadi huruf A gitu. Jadi memudahkan anak untuk mengingat secara visual, memori, dan juga bisa dalam sentuhan gitu, taktil ya. Jadi yang kedua itu cara penanganannya dan pencegahannya itu membangun rasa kepercayaan diri anak gitu. Banyak orang tua yang kayak anaknya ini lambat banget nih, terus dia bilang anaknya bodoh, males gitu, padahal belum tentu anaknya males gitu, mungkin terdapat gangguan seperti disleksia ini. Jadi perlu banget itu membangun rasa percaya diri anak sehingga anak terbuka kepada kita, sehingga dia bisa membicarakan masalah-masalah yang seperti gangguan dalam membaca dan menulisnya. Untuk pencegahan disleksia itu sama seperti tadi, membacakan anak untuk sejak usia dini, membacakannya buku, mengajak anak untuk bermain sambil membaca dan menulis gitu ya Bu. Mungkin ini saja penyuluhan dari saya, atau Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, sudah cukup. Sudah paham dengan penjelasan saya mengenai gangguan membaca dan menulis Bu? Sudah Ibu. Sudah jelas ya. Ibu, sekian dari saya tentang disleksia ini. Semoga Ibu mengerti dan paham, dan semoga ini bermanfaat bagi Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.